Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fajri Ramadan, perwakilan dari kelompok 3, ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai mitigasi bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Berikut nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Muhammad Sabnur Ramadan, yang kedua Tiara Aditya, yang ketiga saya sendiri, yang keempat Ersa Sari Yulita Putri. Bencana. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Yang pertama yaitu bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Yang kedua yaitu bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Yang ketiga yaitu bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Next. Selanjutnya, kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat di sekitar. Selanjutnya, penyebab kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama yaitu aktivitas manusia yang menggunakan api di kawasan hutan dan lahan sehingga menyebabkan bencana kebakaran. Yang kedua yaitu faktor alam. Faktor alam yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Yang ketiga yaitu jenis tanaman. Jenis tanaman yang sejenis dan memiliki titik bakar yang rendah, serta hutan yang terdegradasi menyebabkan semakin rentan terhadap bencana kebakaran. Yang keempat yaitu angin yang cukup besar dapat memicu dan mempercepat menjalarnya api. Yang kelima yaitu topografi yang terjal semakin mempercepat dan merambatnya api dari bawah ke atas. Next. Dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Dampak secara langsung. Dampak merugikan yang bisa dirasakan langsung antara lain jatuhnya korban jiwa, korban luka, kerusakan infrastruktur, kehilangan properti, dan kerusakan lahan. Untuk kasus kebakaran besar tak jarang harus dilakukan evakuasi permukiman penduduk. Hal ini bisa mengakibatkan kehilangan lingkungan sosial dan kebudayaan setempat. Next. Selanjutnya, dampak ekologis. Vegetasi yang rusak menyebabkan hutan tidak bisa menjalankan fungsi ekologisnya secara maksimal. Juga menyebabkan hilangnya habitat bagi satwa liar penghuni hutan. Kebakaran hutan banyak melepaskan karbon dan gas rumah kaca lain ke atmosfer. Karbon yang seharusnya tersimpan dalam tanah, hutan, dan biomasa dilepaskan dengan tiba-tiba. Terlebih di hutan gambut, di mana lapisan tanah gambut yang kaya karbon dengan kedalaman bisa mencapai 10 meter ikut terbakar. Pengaruh pelepasan emisi gas rumah kaca ikut andil memperburuk perubahan iklim. Next. Selanjutnya, dampak kesehatan. Asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan berdampak langsung pada gangguan saluran pernapasan. Asap mengandung sejumlah gas dan partikel kimia yang mengganggu pernapasan, seperti sulfur dioksida atau SO2, karbon monoksida atau CO, formaldehid, akrelein, benzen, nitrogen oksida atau NOx, dan ozon atau O3.
Material tersebut memicu dampak buruk yang nyata pada manula, bayi, dan pengidap penyakit paru. Meskipun tidak dipungkiri dampak tersebut bisa mengenai orang sehat. Next. Selanjutnya dampak ekonomi. Secara ekonomi, hilangnya hutan menimbulkan potensi kerugian yang besar, seperti kehilangan keuntungan karena deforestasi dan keanekaragaman hayati. Belum lagi dengan kerugian langsung yang berdampak pada mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Next. Berikut langkah-langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama yaitu optimalisasi fungsi Satgas BPBD. Yang kedua, sosialisasi kepada masyarakat. Yang ketiga, koordinasi dengan SKPD dan stakeholder terkait. Yang keempat, pemantauan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan. Yang kelima, patroli secara periodik dan frekuensi, lebih meningkat pada saat memasuki musim kemarau. Yang keenam, memanfaatkan informasi data cuaca dan BMKG. Selanjutnya, KLHK, BNPB, BMKG, dan TNI AU melakukan 3 langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu rasio pengendali titik api, deteksi dini titik api agar dapat dipadamkan. Yang kedua yaitu analisis iklim untuk modifikasi cuaca. Yang ketiga yaitu pengendalian landscape. Next. Selanjutnya koordinasi petugas posko. Di sini terdapat koordinasi petugas posko antara lain yang pertama yaitu SKPD terkait, yang kedua TNI, yang ketiga Polres, yang keempat PBK Kabupaten, yang kelima Relawan Bencana Kabupaten, yang keenam Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, yang keenam yaitu DOPS 4 Manggala Agni, yang ketujuh Camat dan Kades di lingkungan pemerintah, yang kedelapan Dinas Kesehatan Kabupaten. Next. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.